Rencana Anies setelah lengser akan keliling Indonesia menebar janji manis secara nasional, ditulis oleh Joe Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Hanya tinggal setahun lagi, tepatnya bulan Oktober, Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama 4 tahun terakhir ini, kemajuan dan pembangunan di DKI Jakarta terasa jalan di tempat. Permasalahan utama yang terjadi seperti mengurangi titik banjir di sejumlah wilayah ibu kota tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kemiskinan yang meningkat dialami sebagian warga Jakarta. Legasi atau warisan yang akan ditinggalkan Anies hanyalah beberapa penghargaan, yang itu pun hasil kerja dari gubernur sebelumnya. Mungkin bagi sebagian warga DKI akan setuju bahwa seorang Anies Baswedan akan meninggalkan kenangan dengan kelebihan bayarnya yang fenomenal, di mana uang rakyat banyak yang menguap entah kemana. Setelah lengser dari jabatannya, apakah Anies akan mempertahankan elektabilitasnya sebagai calon terpilih menjadi presiden 2024? Tentu saja, Ferguson. Anies mengungkapkan bahwa setelah masa jabatannya habis, ia berencana akan keliling Indonesia. Hal itu Anies katakan pada acara workshop nasional DPP PAN di Bali, Senin tanggal 4 Oktober 2021 lalu. Pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PAN, Zita Anjani, yang menjadi moderator acara, menanyakan rencana Anies Baswedan setelah lepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anies menjelaskan pekerjaan harus dituntaskan karena amanat dari umat, sehingga apabila tuntas maka dirinya akan menjadi orang bebas dan bisa menikmati keliling Indonesia. Jadi yang ada di benak saya adalah ini dituntaskan, bisa lapor pada umat, lapor pada masyarakat. Amanat, nih namanya sama nih, amanah, sudah dijalankan dengan baik, tuntas. Nah, sesudah itu saya jadi orang bebas. Sambil orang bebas saya menikmati keliling kemana-mana. Jadi nanti saya ingin, kalau boleh, kemarin kan tahanan kota 5 tahun. Jadi habis itu kalau sudah, saya keliling saja kemana-mana di Indonesia. Itu kira-kira, ujar Anies dikutip dari detik.com. Nah, dengan keliling Indonesia maka bisa saja elektabilitas Anies akan naik karena Gubernur Indonesia ini akan mengunjungi rakyatnya mulai dari kota hingga pelosok negeri. Anies akan bekerja keras untuk mencapai ambisinya sebagai calon presiden. Pertanyaannya, apakah rencana Anies keliling Indonesia memakai dana kelebihan bayar atau dana bohir dari selatan? Entahlah, yang jelas Anies bisa keliling dengan safari politiknya sambil menebar pesona bersama janji-janji manisnya. Memang diakui bahwa Anies memiliki mental muka tembok, di mana dengan pedenya mengatakan sebelum mengakhiri masa jabatan, maka pekerjaan atau tugas harus tuntas. Menurut saya, mending Anies ngomong sama tembok, karena keduanya akan mengerti. Jangankan mengurusi masalah banjir, membangun tugu sepeda saja tidak kelar-kelar, jangankan pula membangun rumah DP 0%. Janji membangun laboratorium COVID-19 saja hanya manis di lidah saja. Apakah PAN yakin akan mendukung Anies Baswedan pada konstelasi politik 2024? Kita lihat saja partai ini yang selalu memainkan politik dua kakinya. Dalam pertemuan tersebut, awalnya Anies bicara mengenai kesetaraan tempat ibadah. Anies menjelaskan Pemprov DKI memberikan dana 1 juta rupiah untuk seluruh tempat ibadah di ibu kota, termasuk dana 500 ribu rupiah per bulan bagi pekerja agama di tempat ibadah. Ini membangun persatuan, membangun perasaan kebersamaan, membangun kesetaraan. Membangun kesetaraan itu kerja tidak nampak. Saya sering menganalogikan seperti memastikan listrik masuk ke tiap rumah. Ada tidak yang masuk rumah malam hari nyalain AC, listrik, TV? Terima kasih ya PLN, listriknya lancar. Gak ada, kata Anies. Jujur saja saya tidak tahu maksud Anies dengan pernyataannya. Olahan kata-kata Anies sungguh membagongkan pikiran saya. Lalu apa korelasinya membangun persatuan, kebersamaan dan kesetaraan dengan PLN? Bilang mau pamer kasih uang ke tempat ibadah saja harus muter-muter dari Grogol ke Kebayoran, gak jelas. Mungkin pidato Anies ini hanya bisa dipahami oleh JKT58 saja. Saya pun tidak tahu secara detail apakah yang Anies maksud memberikan sejumlah uang hanya diberikan ke tempat ibadah umat muslim saja atau tempat ibadah seluruh agama. Keinginan Anies berkeliling ke Indonesia bisa jadi akan mengunjungi sejumlah makam keramat dan sejumlah kebun binatang di Indonesia seperti yang ia lakukan sebelumnya. Semoga sukses ya Mas Anies setelah habis masa jabatannya. Lumayan kan 2 tahun pensiun bisa berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia sembari berkampanye. Lakukan mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia. Saran buat Mas Anies, jika dana kurang ataupun mau menghemat, cukup mengunjungi dan berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah saja. Karena bagi saya itu sudah mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Letjen Dudung benar, kita nggak boleh diamkan aksi politik berkedok agama. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman kembali mengkonfirmasi terkait aksi heroiknya dalam memimpin pencopotan baliho Habib Rizik Syihab atau HRS sewaktu menjabat sebagai Pangdam Jaya. Letjen Dudung menilai adanya beberapa pihak yang berupaya menggunakan dalil agama untuk kepentingan pribadi dan politik. Hal yang dianggapnya dapat membahayakan negeri ini jika tidak ada tindakan tegas atau dibiarkan begitu saja. Simak kata-kata Letjen Dudung berikut ini yang terdengar keren banget. Kegiatan-kegiatan yang di Indonesia saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya, menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekan pemerintah ini dengan dalil agama. Melihat fenomena ini saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal-hal demikian kita tidak boleh diam. Karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa, kata Letjen Dudung. Saya juga suka bagian ini yang memperlihatkan ketegasan ex-Pangdam Jaya yang kini menjabat sebagai Pangkostrat dibandingkan Prabowo, seorang Menteri Pertahanan yang lebih banyak diamnya menghadapi aksi-aksi radikalisme dan aksi politis berkedok agama di negeri ini. Yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa paling beribadah, seakan-akan merasa yang paling sempurna. Nah, ini yang tidak boleh. Seyogianya kita harus menghargai bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana kita berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Ini kan kalau dibiarkan mereka merasa paling benar sendiri, tidak mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah. Oleh karenanya, TNI Polri dan Satpol PP saat itu kita bertindak menertibkan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Ini yang saya lakukan, kalau nggak kita bertindak ini akan berbahaya bagi kita semua, kata Letjen Dudung. Kerenlah pokoknya statement Pangkostrat kita ini yang harusnya membuat keder para kadrun dan kelompok pendukungnya, termasuk politisi yang terkesan gamang atau malah mendukung aksi dari kelompok yang merasa diri paling benar, paling agamis, pemilik kunci dan kafling surga, hingga merasa berhak melakukan aksi-aksi penertiban sampai pembakaran tempat ibadah seperti yang terjadi di Sintang itu. Ketegasan yang harus mendapat dukungan tidak hanya dari pasukan yang dipimpin oleh Pangkostrat atau Kesatuan TNI secara keseluruhan, tetapi juga seluruh masyarakat yang selama ini jengah dengan aksi-aksi yang terbilang kebablasan itu, sehingga perlu ditertibkan oleh pihak yang memang diberi otoritas sah oleh negara untuk memastikan negeri ini aman, tentram, dan kondusif secara nasional. Alasannya, ke depan bisa jadi akan muncul serangan balik dari mereka yang gak terima dengan aksi penertiban yang dilakukan Letjen Dudung soal baliho Rizik itu sewaktu masih menjadi Pangdam Jaya. Juga ketegasannya agar di tubuh kesatuan yang dipimpinnya jangan ada yang sampai fanatik terhadap keyakinannya sehingga dalam implementasinya berpotensi membahayakan kesatuan itu sendiri. Akan tetapi di sisi lain, ketegasan Letjen Dudung juga membuat kita semakin bisa mengenali siapa saja musuh dalam selimut di negara ini yang justru keberatan dengan pernyataan maupun tindakan yang Letjen Dudung lakukan. Sebaiknya orang-orang seperti ini ditandai secara khusus supaya bisa diwaspadai gerak-gerik dan manuver politisnya. Bahkan bila perlu, tidak usah dipilih lagi pada Pileg 2024 nanti. Akhirnya mari kita terus berikan dukungan atas ketegasan Pangkostrat dalam menghambat dan meminimalisir tumbuh kembangnya kelompok radikal dan pengaruh ajarannya di masyarakat. Bahkan kita berharap Kapolri dan Panglima TNI juga ikut mendukung dan menegaskan hal yang sama. Jangan biarkan Presiden Jokowi berjuang sendiri dalam menghadapi aksi-aksi kelompok yang keblinger dengan agama, minimal dengan tidak tinggal diam, karena dalam hal ini memilih diam sama sekali bukanlah tindakan emas, melainkan seperti pengecut yang memilih jalan aman. Pertaruhan untuk bangsa ini terlalu besar kalau sampai membiarkan aksi-aksi kelompok radikal berkedok agama, seperti kata Pangkostrat tadi. Jadi, ayo kita cegah, tangkal, dan lawan dengan sekuat tenaga. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?